Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, bawa asbah, berkah dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Dari Injil Matius bab 6 ayat 19-23. Baik saudara-saudari, sebelum lanjut mohon dibantu ya untuk subscribe, share, nyalakan loncengnya, dan like, berikan komentarnya juga. Yesus bersabda, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Wah, ini di dalam gambar ini ya, kalau kita mempunyai harta yang ada dalam genggaman tangan kita, harta seperti ini, wah, orang banyak yang mengira hidupnya akan tenang. Nah, meskipun nasihat Yesus jangan mengumpulkan harta di bumi, tetapi seringkali yang menjadi masalah dalam kehidupan bersama kita adalah bahwa kesuksesan salah satunya diukur dari banyaknya harta yang bisa dikumpulkan. Sehingga orang menjadi panik ketika lama bekerja, dia tidak bisa menjadi kaya. Kok saya enggak sugih-sugih? Kok saya tidak segera menjadi kaya? Maka seringkali lalu orang mengusahakannya dengan berbagai macam cara yang bertentangan dengan iman Kristiani. Pergi ke dukun lah, berbisnis tidak memperbaiki manajemen, tetapi justru pergi ke kuburan-kuburan mencari wangsit, mencari pesugihan. Wah, konon di gunung ini bisa mendapat pesugihan alias kemudahan untuk memperoleh kekayaan, sementara dia tidak bekerja secara benar, sehingga pengeluaran selalu lebih besar daripada pemasukan. Nah, ini sudah nggak benar. Yesus mengingatkan, di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ya, makanya ini orang berusaha mencuri harta orang lain. Makanya dia ingin memiliki harta dengan cara yang jahat. Mencuri lewat korupsi, mencuri lewat terang-terangan, membongkar harta orang, dan seterusnya. Mencuri secara halus, secara diam-diam. Nah, saudara-saudari yang terkasih, harta seperti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hanya akan dirusakkan oleh ngengat. Dan pada akhirnya juga akan dicuri lagi oleh yang lain. Nah, ingat ya kata-kata Yesus ini. Tetapi kumpulkanlah harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya jelaslah, kalau harta surgawi ngengat tidak akan mampu merusakkan ini. Ya, karena wujud fisiknya barangkali tidak jelas dan tidak akan berkarat, rusak menjadi rusak. Dan juga pencuri tidak bisa mencuri, tidak bisa membongkar harta surgawi yang kita miliki. Ya kalau dia ingin memiliki ya harus berjuang untuk mendapatkan harta surgawi itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ini sangat dalam ya untuk kita renungkan apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Tetapi dalam kehidupan ini kita lihat bersama ya kan, bahkan orang berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan berbagai hal yang bertentangan dengan iman, bahkan juga dia rela melakukan kejahatan demi harta. Ini sangat mengerikan.
Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus mengingatkan di mana hartamu berada. Hati kita selalu terpancang ke sana, hati kita selalu terarah ke sana. Selama manusia masih hidup di dunia ini, memang hal seperti itu kiranya akan seolah-olah harus diperjuangkan, harus diusahakan. Nah, sampai di situ sebenarnya tidak salah ya, tetapi ketika seluruh kehidupan hanya tercurah ke arah harta dunia menjadi tidak tepat. Dan sesungguhnya menurut saya harta dunia ini sebenarnya bisa dijadikan untuk meraih harta surgawi. Bisa untuk meraih kehidupan yang akan datang, yang tak akan dirusakkan ngengat itu, sehingga harta dunia ini pun menjadi modal untuk kehidupan yang akan datang. Tetapi kalau sampai di mana harta berada, hati berada, nah kita sudah berlebihan ini. Kita cinta harta, kita cinta barang yang bisa rusak. Sementara yang tidak bisa rusak malah tidak kita cintai. Ini kan terbalik. Nah, di dalam kehidupan itu terjadi, pikiran seluruhnya terfokus kepada harta, tetapi yang batiniah lalu, harta surgawi tidak diurus lagi. Nah, jadi kalau orang Jawa mengatakan buru uceng kelangan delek, ya, mencari hanya berburu demi ikan yang sangat kecil, malah kehilangan ikan yang besar. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Nah, saudara-saudari, maka ini memang harus menggunakan mata hati, mata batin. Ya, ketika kita tidak menggunakan mata batin, seluruhnya akan mata dan hati kita ini dipenuhi mengenai harta, dan pada akhirnya saat mati ini emas, ya, yang dalam gambar ini uang dolar, koin emas, ini tidak akan berguna apa-apa, ini tidak akan menolong apa-apa. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Maka dari mata ini turun ke hati dalam pengertian yang sebenarnya, karena dari pandangan ini kalau kita tidak mengolah dengan hati kita, seluruhnya menjadi tidak baik. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya jelaslah maksudnya demikian. Kalau yang terang saja masih terasa gelap, apalagi kalau kegelapan, lalu seperti apa? Gelaplah kegelapan itu, luar biasa gelap. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa yang diajarkan oleh Yesus ini memang luar biasa. Maka ayolah kita berusaha berjuang. Harta dunia tidak kita tolak, harta dunia tetap kita perjuangkan, harta dunia kita gunakan untuk mencapai harta surgawi. Maka ketika kita mencari harta dunia, motivasinya adalah masa depan surgawinya itu. Jangan dibalik-balik, nanti kita kecele, ya, mendapatkan harta dunia banyak, tetapi ternyata ketika nanti yang lain menikmati kehidupan bahagia abadi, si pemilik harta yang banyak ini cuma bengong, kok saya tidak ikut di sana, kok saya tidak diundang di sana, kok saya ditinggal
seperti orang tak berguna, padahal dulu di dunia saya dipuja-puji orang. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara, dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.